Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid An-Nur wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita di sini termasuk dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, ya. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu masjid dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya dan akan memberikan ketenangan kepada penghuninya, dan dan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengepakkan sayap kepada para penuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama-nama dari mereka dengan bangga di hadapan para malaikatnya. Allahumma amin. Semoga kita termasuk dari bagian itu semua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji sebuah kitab yang sangat fenomenal, sebuah kitab yang sangat besar manfaatnya, yaitu Al-Wasiyah Sughra, wasiat-wasiat kecil, ya, kecil namanya namun sangat indah dan besar manfaatnya, yang pernah dikarang oleh imam besar Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kita kali ini, ya, pernah masih mentaklik atau menjelaskan dari penggalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz ibn Jabal. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Muadz ibn Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wahai Muadz, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kemudian iringilah kejelekan-kejelekanmu dengan melakukan hasanah, kebaikan. Niscaya dengan hasanah tersebut Allah akan menghapus dosa-dosamu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlakmu yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Dan pada pertemuan yang beberapa bulan yang lampau, masih kita mendalami dari sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kejelekan-kejelekanmu dengan hasanah, kebaikan. Niscaya dengan itu semua Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Telah kita sebutkan ada beberapa hal yang bisa mengampuni dosa, di antaranya adalah dengan bertobat, tobat nasuha, telah selesai pembahasannya. Kemudian juga tentang hal yang kedua yang bisa mengampuni dosa seorang hamba adalah dengan memperbanyak istighfar, ya, dan telah selesai pembahasannya. Kemudian yang ketiga adalah tentang a'malus salihah, tentang amal saleh. Itu juga bisa menghapuskan beberapa dosa, dan itu telah selesai pembahasannya pada pertemuan yang lampau. Namun ikhwatal kiram, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa poin tentang masalah poin yang ketiga ini yang wajib bagi kita untuk ketahui bersama. Dan ini perkara yang sangat penting sekali, perkara yang sangat krusial, dan jarang dikaji di kajian manapun, ya. Jarang sekali, karena prinsip ini atau perkara ini perkara yang sangat jarang sekali diketahui oleh masyarakat atau kaum muslimin, kecuali bagi mereka yang mendalami kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apakah itu?
ya. Kata setelah kita menjelaskan tentang amal saleh, bahwasanya amal saleh itu diantaranya bisa menghapuskan dosa, ya. Waktu itu kita jelaskan sebuah hadis bahwasannya barang siapa yang menyempurnakan wudunya, bergegas ke masjid diantaranya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan meninggal dalam keadaan yang baik. Itu diantara penghapusan dosa. Dalam perkara ini kita simak, ya, yang pernah disyarah di dalam kitab ini beliau Syekhul Islam, bukunya disyarah oleh Syekhuna Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Perkaranya, وقد أجمع العلماء على أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة. Telah kita jelaskan di muka bahwasannya para ulama sepakat amal saleh itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang kecil, ya, bisa menggugurkan dosa-dosa yang kecil. Pertemuan yang lampau telah kita bahas. Namun sekarang ada permasalahan, hal a'malus salihah tukaffirul kabair? Apakah amal saleh itu bisa melenyapkan dosa besar? Ini yang akan kita bahas pada petang hari ini, ya. Sebelum kita mendalami pembahasan ini, ingin saya sebutkan as-surah awalan, gambaran secara umumnya. Kata Syekh Sulaiman bin Salimillah Ruhaili, nadhkuru surah hatta ta'rifa athar al-mas'alah. Kita sebutkan gambaran terlebih dahulu agar bisa terbaca oleh kita semua. Sekarang, ya, katakan bahwasannya amal saleh itu bisa menghapuskan dosa kecil dan itu telah disepakati oleh para ulama. Bagaimana dengan dosa besar? Apakah bisa dilenyapkan dengan amal saleh? Al-an ya ikhwah, sekarang al-muslimu yusalli aw la yusalli, ya. Kalau kita katakan amal saleh bisa melenyapkan dosa besar, ya, berarti sebuah amal saleh bisa seorang muslim semuanya tidak memiliki dosa kalau kayak gitu. Al-an muslim yusalli aw la yusalli. Sekarang kalau kita lihat pada zaman sekarang, kalau dikatakan muslim pasti dong minimalnya dia sholat 5 waktu. Iya apa tidak? Yusalli wa a'zamul a'mal salihah ba'da tauhid as-salah. Dan amalan saleh yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid adalah perkara salat. Fa idza qulna, apabila kita katakan innal a'mala salihah tukaffirul kaba'ira hakadha bi itlaq, apabila kita katakan bahwasannya amal saleh bisa melenyapkan, menggugurkan dosa-dosa besar secara totalitas, pertanyaannya, hal yabqa muslim alaihi dzamb? Apakah berarti kalau kayak gitu, apakah ada muslim, seorang muslim yang memiliki dosa? Karena setiap hari dia melakukan sholat, setiap kali dia melakukan dosa besar kemudian dikafirkan, digugurkan dengan salatnya. Ini pertanyaan dari beliau. Mayabqa, tidak akan ada orang muslim yang dosanya semuanya nggak ada. Mayabqa, kenapa? Karena digugurkan dengan salat tadi. Lianna aqalla ma ya'mal yusalli, karena masing-masing dari kita pasti sholat. Setiap kali dia melakukan dosa kemudian dia dikafirkan, digugurkan dengan sholat, ya. Walakin hadzal abad falau qulna innal a'mal as-salihah tukaffirul kaba'ir 'alal itlaq lakana kullama shalla kaffara ma madha. Kalau kita katakan, ya, sesungguhnya amal saleh itu bisa melenyapkan dosa-dosa besar secara totalitas tanpa diiringi dengan taubat, maka setiap kali seorang muslim melakukan sholat contohnya, maka dia tidak memiliki dosa, ya, artinya dosanya telah digugurkan. Kemudian dan itu berefek nanti ke hari kiamat. Wa alaihi fa innahu yaumal qiyamati la yadkhulu muslimun nar. Dan nanti ketika di hari kiamat tidak ada seorang muslim yang masuk neraka, karena semuanya telah digugurkan dengan sholat.
Karena pada hadis, pada nas-nas yang ada, Muslim juga masuk neraka. Yang apabila dia memiliki dosa besar dan belum mendapat ampunan dari Allah, dia harus masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Itu bisa digambarkan gambarannya. Apakah amal saleh itu bisa melenyapkan dosa besar? Ya, kita tidak mengatakan taubat. Kalau taubat sudah pasti, tapi amal solehnya itu sendiri apakah bisa melenyapkan dosa besar? Ya, kalau kayak gitu kata Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, nanti kalau hari kiamat tidak ada seorang muslim yang masuk neraka karena semua dosanya sudah digugurkan di dunia dengan sholatnya. Karena paling malesnya seorang muslim, dikatakan seorang muslim, ya, paling malesnya dia hanya sholat 5 waktu saja. Dia mencuri, kemudian sholat 5 waktu, dihapuskan dosanya. Apakah seperti itu? Ya. Li'anna dzunubuhu qad kuffirat, dan ini tidak terjadi pada hari kiamat. Nah, jadi pertanyaannya, mana yang paling rajih dalam permasalahan ini? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, dalam permasalahan ini ikhtalafal ulama'u fi hadhil mas'alah. Para ulama berikhtilaf dalam masalah dosa besar, apakah bisa dilenyapkan dengan amal soleh saja? Halil kabair tukaffaru bis salihat aw la budda fiha min taubah, atau harus dibarengi dengan taubat? Ini pertanyaannya. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, as-sahihu alladhi tadullu alaihi al-adillah, dan pendapat yang mendekati kebenaran, pendapat yang paling sahih, ya, dilihat dari dalil-dalil yang ada, bahwasannya annal kabaira la budda fiha min taubah, bahwasannya dosa besar tidak bisa dilenyapkan begitu saja, tidak bisa dihapuskan dari amalan seorang hamba kecuali dengan taubat yang benar. Dan itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam penggalannya, salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, kemudian dari Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi, itu adalah penggugur dosa selagi dia meninggalkan dosa-dosa besar. Illa jutunibatil kabair, idza jutunibatil kabair, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Di sini penggalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang paling rajih dalam permasalahan ini bahwasannya amal saleh secara jenisnya, ya, secara jenisnya tidak bisa menggugurkan dosa besar kecuali apabila diiringi dengan taubat. Kalau dosa kecil bagaimana? Telah kita sebutkan, kalau dosa kecil bisa digugurkan dengan melakukan amal saleh. Bisa dipahami ayuhal ikhwah? Bisa dipahami? Jayid. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada satu poin yang perlu diketahui. Lakinnal a'mal as-salihah idza lam tusadif saghair fa innaha tukhaffifu minal kabair. Kata beliau hafizahullah, apabila seorang hamba tidak memiliki dosa kecil, ya. Sekarang ada pertanyaan, nah bagaimana kalau dia tidak memiliki dosa kecil tapi masih ada dosa besar? Apakah peranan dari amal soleh tersebut? Tadi kita katakan tidak bisa menggugurkannya secara jenisnya. Nah, kata beliau hafizahullah, amal soleh apabila tidak bertemu dengan dosa kecil, maka peranan dia jauh lebih tinggi lagi, yaitu apa? Tukhaffifu minal kabair, akan meringankan dosa-dosa besar yang pernah ia lakukan ketika dia belum bertobat. Ketika dia melakukan amal saleh dan pernah melakukan dosa besar dan dia belum bertaubat, maka amal saleh tersebut akan meringankan dari catatan dosa besarnya. Contohnya, insan alaihi saghair fatawadda famuhiyat thumma shalla wa huwa laysa indahu saghirah, ya. Ada seorang muslim yang berwudu. Seorang muslim ini melakukan dosa kecil, melakukan dosa kecil. Antum tahu dosa kecil dan dosa besar? Ada yang bisa membedakan? Hah?
Kalau dosa besar itu ya, segala dosa yang apabila dilakukan dia akan mendapatkan ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, atau ancaman tidak masuk jannah, atau ada hukuman had di dunia, atau ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua definisi dari dosa-dosa besar. Contoh, orang yang melakukan an-namam atau namam, orang yang sering mengadu domba. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang sering mengadu domba. Berarti ini termasuk dosa besar apa tidak? Dosa besar, karena ada ancaman untuk tidak masuk neraka. Contoh berikutnya, had di dunia. Orang yang mencuri uang dalam jumlah tertentu sampai mencapai nisab, maka dia mendapatkan hukuman potongan tangan. Berarti dia dosa besar apa tidak? Dosa besar. Ancaman laknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Laknat. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang menggeser tanah. Ya, tanahnya dia sejengkal sini, dia curang, di tetangganya diambil. Nah, ini dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar apa tidak? Dosa besar. Berarti tidak bakal diampuni oleh Allah kecuali dengan apa? Dengan taubat. Selain dari definisi itu, maka termasuk dari dosa kecil yang tidak ada ancamannya, yang tidak ada masuk ke, tidak dimasukkan ke dalam surga atau masuk neraka dan lain sebagainya. Itu semua dosa kecil. Bisa dipahami ya ikhwah. Nah, sekarang pertanyaan, apabila seorang muslim tidak melakukan masih memiliki dosa besar dan ada dosa kecil juga, lantas bagaimana peranan amal soleh tadi? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, lakinnal a'mal as-salihah, amal saleh apabila bertemu dengan saghair, ya, fa innaha tukhaffiful kabair. Sesungguhnya dia akan meringankan dosa besar apabila tidak memiliki dosa kecil. Contohnya, ya, seorang muslim ingin sholat 5 waktu, kemudian berwudu, ya. Dari wudunya tersebut lenyaplah dosa-dosa kecilnya, ya. Lenyaplah dosa-dosa kecilnya. Kemudian dia berangkat ke masjid untuk melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dosa kecilnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal apa? Tinggal dosa besarnya. Nah, dosa besarnya bagaimana? Fa innahu yurja lahu an yukhaffafu biha minal kabira. Maka salatnya tadi mudah-mudahan bisa meringankan catatan dosa besarnya dalam timbangannya dia, selagi dia belum bertaubat. La tuzilul kabirata bil kulliyah. Salat tadi tidak melenyapkan dosa besar secara totalitas. La walakin, akan tetapi, yurja an tukhaffaful kabiratu biha, akan tetapi mudah-mudahan bisa meringankan dosa besar tadi, ya, bisa diringankan seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada pertanyaan. Nah, bagaimana Ustadz kalau dia sudah bertaubat dari dosa besar, atau kemudian dia tidak memiliki dosa besar? Karena orang yang bertaubat, at-taibu 'anidz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seakan-akan dia tidak berdosa lagi. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila taubatnya benar. Kemudian dia mengamalkan saleh, amal saleh. Nah, bagaimana dong? Apa kinerjanya amal saleh terhadap dirinya? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, ini sangat penting sekali ayuhal ikhwah. Fa illam tusadif al-kabirah, apabila seorang hamba ketika melakukan amal saleh tidak bertabrakan dengan, dalam keadaan tidak memiliki dosa besar. Apa kinerja amal saleh tadi? Fa inna takfira fiha yanqalibu
ila thawabin zaid. Sesungguhnya yang tadi kinerjanya adalah kinerja amal saleh tadi itu bisa melenyapkan dosa-dosa, karena tidak memiliki dosa setelah dia bertobat, maka berubah menjadi apa? Dia mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takfir tadi, penghapusan dosa, menjelma menjadi pahala dan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala hakamun adil. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana dan maha adil. Ya, Allah bermuamalah dengan kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing, tidak menjadikan seluruh muslim dengan satu kaidah yang sama karena keadaannya berbeda-beda. Ya, contoh supaya kita lebih paham, ada dua orang muslim berwudu, ya, tawaddaa. Yang pertama, muslim yang pertama memiliki dosa kecil. Karena dengan wudunya tadi dihapuskanlah dosa tadi dengan sebab wudu. Dan muslim yang kedua, dia tidak memiliki dosa kecil dan juga tidak memiliki dosa kecil, ya. Tetapi masih memiliki dosa besar. Kalau memiliki dosa besar berarti diringankan. Nah, bagaimana dengan dosa yang kecil? Dia tidak memiliki dosa, maka pahala wudhu tadi itu lebih jauh daripada pahala muslim yang masih memiliki dosa kecil. Ya, bisa dipahami ayuhal ikhwah, ya. Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing, dan itu bentuk rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apa dalilnya? Ada dalilnya? Ada. Nanti kita sebutkan, ya. Yu'amilu hadha bi an yukhaffaf anhu minal kabira allati alayhi fa in lam yakun alayhi kabira fa inna takfira yanqalibu ila thawabin zaid. Telah kita sebutkan tadi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya bahwasannya amal saleh itu tidak bisa melenyapkan apa? Dosa besar secara totalitas dari jenis amal solehnya. Tetapi hanya bisa apa? Bisa meringankan dosa besar dan bisa melenyapkan dosa kecil. Tapi perlu diketahui ayyuhal ikhwah, perlu diketahui, ya, bahwasannya amal soleh itu bisa menggugurkan dosa besar, tapi bukan karena jenisnya. Lah kok bisa? Kok ini kontradiksi? Bukan kontradiksi. Kita simak apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, "Thumma innal a'mal as-salihah qad taqwa wa ta'dhumu atharuha." Sesungguhnya amal saleh itu, ya, bisa akan menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking besarnya amalan seorang hamba itu, kata beliau, fatuzilul kabirah, akan melenyapkan dosa besar tadi. Laisa li jinsiha, bukan karena jenis amalannya, walakin liquwatiha, karena besarnya amalan tersebut, ya. Bisa jadi kenapa bisa besar? Bukan karena amalannya. Imma li'idhami yaqinil qalb, bisa jadi amalan besar itu menjadi besar karena keimanan, kekuatan, keyakinan yang bercongkol di dalam hatinya. Aulin naf'il muta'addi, atau maslahat dan manfaat yang luar biasa yang tersalurkan kepada orang lain. Saking banyak manfaatnya sehingga amalan tersebut, ya, bisa melenyapkan dosa besar. Fataqwa ila antumha bihal kabira, saking besarnya melenyapkan dosa besar. Sawaun kana dzalika bil muwazanati, bisa jadi itu terjadi ketika ditimbang amalan saleh pada hari kiamat, ya, atau juga mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala tadi di hari kiamat dengan sebab apa? Amal soleh tadi. Jadi bukan karena jenisnya, bisa dipahami, tapi karena ketika seorang hamba, ya,
Dua orang sholat itu pahalanya berbeda satu dengan yang lain, jamaah sekalian. Tidak semua orang yang sholat di sini itu sama. Tergantung ikhlas yang ada di hatinya, tergantung keyakinan, keimanan yang ada di dalam hatinya, tergantung keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itulah yang akan didapatkan pahala di sisi Allah. Jadi tidak semua orang itu sama. Selagi dia ikhlas kepada Allah, selagi dia ikhlasnya tinggi, maka pahalanya pun juga tinggi. Tapi kalau ikhlasnya kecil, ya, keyakinannya pun juga kecil, maka pahala pun yang akan didapat pun juga kecil. Tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Nah, apa dalil yang menyatakan bahwasannya poin ini, amal soleh itu bisa melenyapkan dosa besar karena kekuatan yang ada dalam hatinya? Suratu dzalika, kata beliau hafizahullah, sahibu sijillat. Antum pernah ingat hadis Nabi SAW ketika di hari kiamat semua orang, ya, ketika melihat neraka dan jannah semuanya ada di depan manusia, dan amalan manusia semua ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang, ya, yang semua amalannya itu buruk, ya. Semua lembaran-lembarannya itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu ketika ditimbang ada 3 jenis timbangan yang akan ditimbang. Pertama amalnya, kemudian lembaran amalnya, kemudian orangnya pun juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orangnya gemuk gimana? Nah, bagaimana? Kata Nabi SAW, didatangkan seorang yang gemuk ditimbang, namun apa jadinya? Itu tidak jauh lebih kecil dari sayapnya nyamuk, karena amalnya. Nah, kata Nabi SAW, ada seorang yang seluruh isi lembarannya adalah dosa dan dosa, sampai dia mengira udah kayaknya saya ini udah binasa, sudah putus asa karena neraka sudah di depan. Bingung. Kemudian ketika dia sudah saking takutnya yang luar biasa, dikeluarkanlah bitaqah, lembaran kertas yang berupa la ilaha illallah. Ditimbanglah amalan kejelekan itu di timbangan, kemudian la ilaha illallah di timbangan berikutnya. Kemudian apa? Timbangan la ilaha illallah itu yang lebih berat, sehingga dia selamat dari neraka dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk jannah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap muslim yang mengatakan la ilaha illallah itu sama seperti orang ini? Tidak. Apakah setiap orang yang melakukan amal saleh, terutama la ilaha illallah ini, bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dosanya kemudian masuk jannah? Tidak semua orang. Berarti kalimat la ilaha illallah ini ketika seorang mengatakannya di dunia, dia melakukannya dengan penuh keikhlasan, penuh keyakinan, memahami makna la ilaha illallah dengan benar, sehingga bermanfaat bagi pelakunya di akhirat nanti. Itulah contoh surah, contoh gambaran yang mengenai tentang poin ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Taib. Contoh yang kedua, antum masih ingat ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel, ya, profesinya dia pelacur. Zina adalah dosa besar. Dosa besar apa tidak? Dosa besar. Tapi suatu saat ketika ia ingin minum di sumur, dia melihat anjing yang sedang menjilati tanah yang basah, kehausan, ingin mati kelaparan. Kemudian singkat cerita, si pelacur tadi, ya, turun ke sumur dengan mencopot sepatunya, kemudian mengisi air dari sepatunya, kemudian diberikanlah kepada anak anjing tadi yang ingin mati kehausan. Sehingga dari hadis itu, ya, anjing tadi terselamatkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memasukkannya dia dalam jannah. Ini contohnya. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang pezina, ketika memberikan anjing air minum,
yang kelaparan masuk jannah? Masuk jannah? Tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghukuminya, dan itu dilihat dari hatinya, bukan dari amalannya. Innallah, bukan dari dari rupanya. Afwan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari muka rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dari hati kalian dan amalan kalian. Walaupun amalannya itu kecil di mata orang, bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadikan dia termasuk sebab untuk menyelamatkan dia dari neraka dan dimasukkan dalam surga dengan amalan yang kecil, tapi akan menjadi besar di sisi Allah karena faktor niat. Makanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan memberikan kaidah kepada kita semua. Rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah. Betapa besar, betapa banyak amalan yang kecil itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat pelakunya. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyah. Berapa banyak dosa amalan yang besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi manusia juga ya. Pandangan manusia besar ini, namun akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena faktor niat. Jadi amalan itu akan menjadi besar di sisi Allah, saking besarnya bisa melenyapkan dosa-dosa besar. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Bahkan dalam sebuah hadis ada seorang hamba, seorang muslim yang melihat ranting pohon yang menghalangi jalan. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya akan melenyapkan ranting pohon ini, menyingkirkan ranting pohon ini supaya kaum muslimin tidak terluka. Amalan kecil apa amalan besar? Hanya menyingkirkan saja. Namun apa kata Allah? Fasyakkarallahu lahu fa'adkhalahu Allahul jannah. Allah berterima kasih kepadanya dan Allah masukkan dia dalam surga. Amalan kecil. Lihat amalan kecil, namun fadilahnya jannah. Tapi sebaliknya, ada orang yang melakukan amalan yang besar tapi sebab masuk neraka, waliyadzubillah. Karena apa? Hati. Ada dalam hadis yang panjang, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang satu lagi suka berinfak, dermawan. Ketika ditanya sesuatu, untuk apa ente lakukan ini? Ya, ketika ditanya, untukmu ya Allah, kadzabt, dusta ente ngomong, ente lakukan kayak gini supaya dibilang saya ini tajir, dermawan, saya ini pemberani, saya ini orang alim, saya ini qari, saya ini pandai membaca Al-Quran. Akhirnya diseretlah dia, kemudian diceburkan ke dalam neraka yang paling pertama sebelum kaum musyrikin, waliyadzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Karena apa ya ikhwah? Karena faktor hati. Lihat, 3 amalan tadi adalah amalan yang apabila dilakukan bisa masuk jannah kalau dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beberapa poin ya, bahwasanya amal saleh secara jenisnya tidak bisa melenyapkan dosa besar, namun akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari kekuatan keyakinan yang dalam hatinya, atau karena maslahat dan kemanfaatannya yang luar biasa yang dirasakan. Sekarang ya, contohnya, mungkin orang yang bangun Masjid An-Nur ini dia tidak tahu ternyata di Masjid An-Nur ini diadakan kajian rutin yang dimana di situ diadakan, dijelaskan, digambarkan, diajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Berapa banyak orang yang sholat di sini tiap harinya? Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari yang nggak benar menjadi benar ketika dia duduk di sini? Dan itu dia bisa ia rasakan ketika dia meninggal, dan itu pahalanya akan terus mengalir. Manfaatnya akan terus mengalir dan mengalir, sehingga apabila dia masih memiliki dosa besar, mudah-mudahan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, mungkin kalau dia dibangkitkan lagi ke dunia, kalau kayak gitu kenapa enggak saya dari dulu bangun masjid An-Nur yang kedua, yang ketiga, keempat, biar banyak pahala yang saya gondol. Seperti itu, an-naf'ul muta'addi, manfaat yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh orang lain karena saking banyaknya sehingga dia bisa menggugurkan dosa-dosa besarnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Idzan naqul, kata beliau, bahwasannya seseorang amal soleh itu secara jenisnya, ya, tidak bisa menghapuskan dosa besar, namun bisa juga menghapuskan dosa besar secara manfaat dan orang yang mengatakannya, kekuatan keyakinan di dalam hatinya, ya. Sekarang kata beliau hafizahullah ta'ala, ba'dhun nas, sebagian manusia, ya, sebagian kaum muslimin yahuj, ya, qad yahuj, pernah berangkat haji. Ada sebagian dari jamaah haji tughfar lahu jami'u dhunubihi, ada sebagian jamaah haji yang dihapuskan dosanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita, barang siapa yang haji, walam yafsuq walam yarfuth, dia tidak melakukan perkataan kotor dan melakukan tindakan senonoh, maka dia pulang ke negaranya dalam keadaan kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana dia telah dilahirkan kembali oleh orang tuanya, alias dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah taala, ya, ba'dun nasi qad yahuj, sebagian manusia, ya, berhaji, ya, maksudnya kaum muslimin, ya. Ada dari sebagian mereka tughfaru lahu jami'u dzunubih, ada sebagian dari mereka yang dihapuskan dosanya secara totalitas. Karena apa? Imma biqaunihi qaranat taubata ma'a haji, bisa jadi ia ketika melakukan haji ia barengkan dengan taubat yang nasuha, sehingga dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma biqaunihi harisa ala itmami hajjihi bi ikhlasi qalbin, atau karena ketika dia melakukan haji, dia sangat antusias melakukan dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya bagaimana, dan penuh dengan keikhlasan dan keyakinan, wasidqun niyah, dan niat yang baik, sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ba'dun nas, kata beliau hafizahullah, sebagian lagi, ya, pulang dari Mekah dari hajinya, wa qad huffifat anhu dzunub, ada sebagian dari mereka yang pulang dari tanah suci, ya, hanya mendapatkan sebatas dosa-dosa besarnya hanya diringankan saja. Kenapa? Karena faktor niat tadi, ya. Bahkan ada sebagian dari jamaah haji pulang ke tanah air bukan mendapatkan pahala, malah nambah dosa. Apa? Kenapa kok bisa mendapatkan dosa? Kenapa? Hah? Karena kalau nggak dibilang depannya haji, Pak Haji atau Bu Haja, ngamuk. Tolong ya tuliskan di situ Pak Haji atau Bu Haja. Ya, saya hajinya pakai kapal laut loh waktu dulu. Hah? Nambah dosa, nggak mendapatkan pahala dan amalannya bisa gugur. Karena dia ingin mendapatkan pamer di sisi manusia, ya. Orang yang melakukan umroh, ya, barang siapa yang melakukan umroh akan mendapatkan ini dan itu, ya. Dalilnya afan saya lupa. Tapi contoh barang siapa yang melakukan umroh di bulan suci Ramadan, ya, maka dia seakan-akan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia melakukan dengan penuh keyakinan, saya ini ingin mendapatkan janji pahala seperti itu, berhaji bersama Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan. Setelah selesai umroh penuh dengan keikhlasan, biasa yang namanya setan itu memasuki manusia enggak dari jalan kejelekan, dari jalan kebaikan juga. Ente itu ada HP itu depan ente Ka'bah, tolong cepat mungkin, ente mungkin nggak bisa kesini lagi, ke Mekah lagi. Akhirnya apa? Selfie.
Dengan niat apa? Supaya orang melihatnya saya ini lagi di kota Mekah. Sehingga yang tadinya ikhlas bisa jadi itu gugur. Dan itu sangat banyak sekali ayuhal ikhwah fenomena seperti itu. Bahkan ada jamaah umroh ya. Ketika saya di sana, itu ketika dia tawaf sambil dia megang HP pakai tongkat itu tuh, apa namanya? Iya. Labbaik Allahumma labbaik. Rabbana atina fid dunya. View-nya Ka'bah, Ka'bahnya di sini. Kadang ada lagi jamaah Ka'bahnya kan di tengah. Dia mintakan foto, tolong dong fotokan saya. Gimana fotonya? Dia berfosennya menghadap mengangkatkan tangan, tapi bukan ke arah kiblat, tapi membelakangi kiblat seperti ini. Biar apa? Ka'bahnya terlihat dia lagi berdoa. Bukannya doa itu menghadap kiblat, kiblatnya depan mata. Berarti ini kan sesuatu yang aneh sekali, ya. Bahkan ada lagi orang yang ingin difoto, ya. Mas tolong fotokan saya. Gimana? Saya suruh megang HP-nya, kemudian dia dalam keadaan tidak sholat. Dalam keadaan tidak sholat. Foto kemudian tiba-tiba langsung tasyahud akhir. Berarti ini kan menunjukkan ingin ada something wrong, kata orang sih. Ada pengen sesuatu yang pengen dilihat, ya. Nanti bisa jadi di rumah di figura saya habis sholat di Raudhah, saya habis mencium Hajar Aswad, bukan malah mendapatkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, malah mendapatkan dosa dan murkanya, wal'iyadzu billah. Jadi kesimpulan pada hari ini, kesimpulan pada kajian petang ini, bahwasannya amal soleh itu secara jenisnya tidak bisa melenyapkan dosa besar, ya. Tidak bisa melenyapkan dosa besar. Namun dia bisa melenyapkan dosa besar tergantung dari niat orang yang melakukannya, li'idhamin naf'i, li'idhami quwwati al-qalbi wal yaqin, ya. Karena keyakinan yang dalam hati, ikhlas dengan janji dan jujur kemudian mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian an-naf'ul muta'addi, dan manfaat yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh kaum muslimin sehingga menjadi besar di sisi Allah. Dengan besarnya itu bisa melenyapkan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Waktu sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang dibawakan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.